ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saya hormati Pak RW Ustaz Arnata, Pak Jainal Abidin, dan semuanya yang gak bisa disebutkan satu persatu namanya, Ketua Rismawan, Imam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan di bulan Sya'ban ini, dan Allah sampaikan usia kita sampai bulan suci Ramadan nanti. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan kita untuk membacanya sampai nanti ketemu Ramadan. Bahkan dulu para salafus salih itu berdoa itu 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan selamatkan Ramadan untukku. Wa tusallimuhu minni mutaqabbilan, dan terimalah amalan-amalanku. Apa enggak doanya? Ya, kebanyakan kita hafalnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu kebanyakan. Enggak apa-apa, boleh juga itu. Ya. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk pembekalan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, di sini saya akan membahas tentang Kitabus Shiyam, ya, bab puasa, yang diambil dari kitab Matan Ghayatut Taqrib. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, siapa yang wajib berpuasa itu? Ya. Di sini disebutkan syaraitu wujubi siyam thalathatu asya. Syarat wajib puasa itu 3. Yang pertama adalah al-Islam, orang yang Islam. Kalau dia Islam, dia wajib berpuasa. Ya. Dia wajib berpuasa. Terus bagaimana kalau ada orang Islam tapi enggak puasa? Ada orang Islam, kalau kita lihat KTP-nya Islam, ya, tapi kok dia nggak puasa? Atau puasanya cuma di awal doang, tengah nggak puasa? Ya, apakah orang seperti ini kita bilang dia berarti kafir? Tidak, ya, tidak. Kalau ada orang Islam dia tidak puasa, kalau dia mengatakan ente kenapa nggak puasa? Males. Kalau alasannya malas, belum kafir dia. Berarti dia mukmin fasik, orang mukmin yang fasik. Tapi kalau dia bilang, puasa mah nggak wajib, puasa Ramadan mah nggak wajib, berarti dia telah keluar dari Islam. Ya. Nah, kalau dia Islam, dia wajib. Ya. Jangan sampai banyak juga orang, ya, sebagian orang salah memakai dalil. Ente kenapa nggak puasa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Ente kenapa nggak sholat? La ikraha fid din. Kenapa nggak pakai jilbab? La ikraha fid din. Nah, ini namanya salah dalam memahami ayat. Maksud la ikraha fid din adalah la ikraha fi dukhulil Islam. Nggak ada paksaan dalam memeluk Islam. Memeluk Islam nggak ada paksaan. Tapi kalau sudah masuk Islam harus dipaksa. Apa doanya? Allahumma paksakan. Ya Allah, paksain. Ya kan? Dipaksain.
Ya. Kita misalnya masuk ke sebuah kantor ya. Kita menjadi pegawai di kantor tersebut. Nggak ada yang maksa kan? Nggak ada yang maksa. Kita daftar. Ya. Kemudian ada aturan-aturan di kantor itu yang kita harus ikut. Ya, makanya Pak, apa makna Islam? Islam itu maknanya adalah al-khudu wal inqiyad. Islam itu adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh atas perintah Allah, baik yang kita sudah paham manfaatnya ataupun tidak. Ya, tunduk terhadap perintah Allah, baik lagi malas ataupun lagi semangat. Bapak-bapak, kalau lagi malas sholat gak? Tetap sholat gak? Tetap sholat walaupun lagi malas kan. Subuh-subuh misalnya kan, lagi malas nih, tetap kita paksain. Ya, lagi malas sholat, ya, lagi rajin juga sholat. Lagi punya duit sholat gak? Biasanya kagak ya. Lagi nggak punya duit baru sholat. Ya. Ya. Lagi sehat sholat, lagi sakit sholat. Itulah Islam. Ya. Tunduk dan patuh, tanpa protes, tanpa bertanya. Ya. Makanya syarat orang puasa Islam. Kalau dia Islam, dia bukan Islam tapi dia puasa, sah nggak puasanya? Enggak. Ya, ada nggak orang non Muslim? Misalnya kita punya teman orang kafir, kayaknya enak nih kalau orang Islam puasa, gue puasa dah. Ya, dia puasa, tapi dia nggak berislam, nggak sah. Ya, makanya kata Nabi, kata Allah, walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Orang kafir itu amalannya seperti fata morgana. Fata morgana itu kalau kita di padang pasir, kita lihat ada air. Pas kita sampai sana, ternyata airnya nggak ada. Nah itulah orang kafir beramal, dia tidak mendapatkan pahala. Makanya dalam Al-Quran, amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Iman itu ibaratnya tempatnya, amal soleh isinya. Nah kalau orang beramal soleh nggak ada tempatnya, kemana dia? Ya, kemana amal itu tempatnya nggak ada. Atau orang misalnya beriman tapi nggak beramal soleh. Ya makanya kata Nabi apa? Al imanu uryan, iman itu masih telanjang. Walibasu taqwa, pakaiannya takwa. Kita puasa tuh pakaiannya tuh. Kita sholat itu pakaiannya. Ya, pakaiannya. Kalau pakaian kan kelihatan. Kalau iman di dalam hati tuh nggak kelihatan. Bagaimana cara cari tahu dia orang Islam? Oh dia puasa, dia sholat. Ya. Tapi kalau dia ngaku Islam tapi nggak sholat, nggak puasa, kita ini Islam apa bukan ya? Tahu-taunya pas meninggal. Tahunya dia Islam pas meninggal doang. Pas disolatin. Kalau dia nggak meninggal kita nggak tahu. Ya. Nah, jadi walibasu taqwa, pakaiannya takwa, wazinatuhul haya, perhiasannya rasa malu. Ya. Jadi syarat puasa Islam. Kalau Islam dia wajib puasa. Kalau dia ngaku Islam berarti dia wajib puasa. Kalau dia nggak puasa, kalau dia bilang malas berarti belum sempurna Islamnya. Dia mukmin fasik. Kalau dia bilang nggak wajib berarti kafir. Harus syahadat lagi. Yang kedua adalah ya al-bulugh, baligh. Udah baligh dia. Ya, udah baligh. Baligh ya kalau laki-laki ditandai dengan dia sudah bermimpi. Kalau perempuan dia sudah haid. Terus bagaimana anak-anak? Anak-anak boleh nggak disuruh puasa? Boleh, sebagai bentuk latihan. Karena puasa ini berat. Kenapa orang sampai gede nggak puasa? Karena nggak dilatih sama orang tuanya, nggak dilatih. Ntar aja lah kalau udah gede. Kesian. Ya. Apa kata para ulama? Innal ghusuna idza qawamtahu i'tadalan. Kalau masih ranting, masih gampang dilurusin. Kalau kita punya anak masih kecil, dia masih gampang dilurusin, masih ranting. Wala yalinu idza qawamtahu al-khashab.
Tapi kalau udah jadi kayu susah dilurusin. Ya. Susah dilurusin. Makanya nyuruh anak sholat dari umur berapa, Pak? 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Ya. Kenapa? Karena nyuruh sholat susah. Ya, kadang sampai berbusa mulut kita, dia nggak sholat juga. Tapi nggak apa-apa. Mendingan kita capek sekarang, ya, daripada capek nanti pas tua kita masih capek aja nyuruh dia sholat. Ya. Karena mendidik itu bukan mendadak. Ya. Ada nggak anaknya pas lahir langsung sholat? Ada nggak? Ada. Pas lahir anaknya langsung soleh? Nggak ada. Ya. Kata para ulama, man addaba waladahu saghiran surra bihi kabiran. Siapa yang mendidik anaknya dari kecil, dia akan bahagia di hari tua. Tuanya dia bahagia. Ya. Nah, maka mendidik anak itu mesti dicicil. Ya, suruh dia puasa dari kecil. Gak apa-apa. Misalnya bukanya zuhur, ya. Zuhur buka, ntar terusin lagi, ya. Gak apa-apa. Sebagai bentuk latihan. Namanya juga orang latihan. Ya. Kemudian yang selanjutnya al-aql, berakal. Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Karena kita berakal. Karena ada akalnya. Ya. Ad-dinu aqlun. Agama itu sesuai dengan akal. La dina liman la aqlalahu, kata Nabi. Tidak beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Puasa ini masuk akal. Ya. Puasa masuk akal. Kenapa? Cuman sebentar. Cuman sebulan. Ayyam ma'dudat. Hari-hari yang terhitung. Dan gak lama. Ya, puasa itu nggak lama. Beratan mana? Beratan puasa Ramadan apa puasa sunnah? Nah, beratan mana, Pak? Beratan puasa sunnah, ya nggak? Puasa sunnah nggak semua orang puasa. Kita puasa hari Senin, kayak ada yang ngajak, gue traktir nih, giliran hari Senin ya traktir. Kemarin Selasa kagak, akhirnya kita batal, iya kan? Tapi kalau puasa Ramadan, semua orang puasa. Ya, satu perintah. Kalau semua orang mengerjakan, kita jadi ringan. Kenapa? Semua orang ngerjain. Kenapa tahajud berat? Nggak semua orang ngerjain. Orang pada tidur, kita tahajud berat. Ya. Nah, makanya apa? Puasa ini sesuai dengan akal. Sesuai dengan akal manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Gak ada orang mati gara-gara puasa. Ada gak? Gak ada. Ya. Kalau puasanya salah mungkin bisa mati. Ya. Ada seorang pendeta mati, dia puasa 3 hari berturut-turut gak sahur. Gak sahur gak buka. Ya mati. Ya. Kalau puasanya benar, ya, puasanya benar gak mati. Kenapa? Karena tujuan puasa bukan lapar kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, bukan lapar. Apa tujuan puasa itu? Apa bukti tujuan puasa bukan lapar? Ya. Yang pertama, kita disuruh takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Kalau habis isya tuh namanya bukan sahur. Gue sahurnya habis isya aja deh. Itu namanya bukan sahur, itu namanya makan malam. Ya. Itu namanya mindo, nambah. Ya. Kalau sahur itu di akhir malam. Kurang lebih jaraknya antara sahur antara sahur dengan azan, jaraknya kurang lebih seperti kita membaca 50 ayat. Ya, kurang lebih 50 ayat. Ya, 50 ayat. Ya, jadi jangan sahurnya jam 2, jam 1, itu bukan sahur, makan malam. Sahur itu di akhir-akhir malam. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kenapa dalam sahur ada keberkahan? Karena waktu sahur itu waktu yang baik untuk istighfar.
tapi istighfar. Ya. Makanya pas sahur jangan malah nonton TV. Ya, nontonnya lawak lagi. Sahur pada ketawa orang. Justru waktu sahur itu waktu yang baik untuk istighfar, bukan untuk ketawa. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau tujuan puasa lapar berarti siapa yang sahurnya habis isya dia pahalanya yang paling besar. Tapi tidak disuruh mengakhirkan sahur. Malah yang sahur itu yang pahalanya lebih banyak. Insya Allah kalau yang sahur dia nggak marah-marah pas puasa. Kenapa nggak kelaparan? Oh, kenapa marah-marah? Kelaparan kan? Istrinya dimarahin, anaknya dimarahin. Lapar nggak sahur soalnya. Coba kalau dia sahur, insya Allah dia nggak marah-marah. Ya. Karena orang kalau marah-marah, kalau lapar tuh cepat marah. Ya. Kemudian kita disuruh juga ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Kalau tujuan puasa lapar, siapa yang bukanya jam 8 malam itu yang pahalanya besar. Buktinya enggak. Siapa yang segera, kalau sudah datang waktunya. Ya. Jangan mentang-mentang segera jam 5 udah buka. Ta'jil, apa ta'jil artinya apa? Segera. Ya. Ta'jil artinya bukan kolak, bukan. Bagi-bagi ta'jil. Berarti ta'jil itu artinya kolak ya, bukan. Ta'jil artinya menyegerakan. Ya, segera berbuka. Segera, namanya orang buka tuh segera. Makanya Nabi kalau berbuka cukup dengan korma atau air putih. Setelah itu Nabi sholat. Supaya segera sholat maghrib. Nah ini banyak orang kadang-kadang mengadakan acara buka puasa bersama, maghribnya telat. Ya, maghribnya telat. Bahkan akhirnya nggak maghrib berjamaah. Kenapa? Sibuk dengan berbuka. Ya, namanya segera itu berarti buka puasanya Nabi itu nggak lama. Setelah sholat, kalau dia mau teruskan silakan. Tapi kalau pas berbuka, sekedarnya saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wal qudratu 'ala shaum, dia mampu berpuasa. Ya, mampu berpuasa. Kalau nggak mampu nggak wajib. Ya. Siapa orang yang nggak mampu berpuasa itu? Ya. Kata Allah, "Faman kana minkum maridhan." Siapa di antara kamu sakit? Berarti apa? Yang nggak mampu itu yang sakit. Nah, apakah setiap orang yang sakit itu boleh nggak puasa? Dan tidur. Sakit itu macam-macam. Kalau cuma pilek-pilek dikit, sakit hati. Pilek-pilek dikit tetap harus puasa. Cuma pilek dikit, batuk-batuk dikit doang. Ya, ini tetap harus puasa. Kenapa? Karena kalau dia berpuasa pun malah jadi tambah sembuh, cepat sembuh. Ya, panoan. Nah, ente nggak puasa sakit. Sakit apa? Pano. Ya, ini jadi ada sakit yang tetap kita harus puasa. Ya, ini termasuk masuk tidak mampu dia puasa. Faman kana minkum maridhan. Ada lagi misalnya sakit yang memang kalau dia sakit, ya, kalau dia sakit nanti malah memperparah puasanya. Ya. Ya tentunya mungkin dengan nasihat dokter ya. Jangan ya pokoknya kira-kira kalau saya sakit nih tambah parah. Misalnya diare. Ya. Nah, kemudian atau juga ada lagi sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ya, sakitnya udah gak ada harapan sembuh. Maka orang yang sakitnya tidak ada harapan sembuh, ini masuk ke dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Dia bayar fidyah. Kalau sakitnya nggak ada harapan sembuh. Tapi misalnya nih, dia sudah divonis dokter, sakitnya nggak ada harapan sembuh. Kalau selama berapa tahun tuh dia nggak puasa. Ya, selama berapa tahun dia nggak puasa. Tiba-tiba
ada mukjizat dia sembuh. Apakah yang berapa tahun ini mesti dia ganti? Nggak harus dia ganti. Kenapa? Karena dia ketika itu memang sedang divonis sakitnya nggak ada harapan sembuh. Karena dia sudah, yang penting dia bayar fidyah. Ya. Jadi jangan asal sakit langsung puasa, langsung batal. Ya. Nah kemudian siapa lagi yang masuk tidak mampu? Orang tua. Ya. Orang yang sudah sangat tua, yang nggak mampu lagi dia puasa. Ada juga yang mungkin tua tapi masih sanggup. Ini tua tapi udah nggak sanggup lagi puasa. Nah, ini masuk ke dalam orang yang tidak mampu. Atau misalnya apa lagi? Orang yang kerjanya berat. Misalnya kerjanya di peleburan apa? Besi. Oh, itu kan panas tuh. Kalau dia puasa kan berat. Dan dia nggak bisa libur. Terus kerja. Kan boleh dia bayar fidyah. Tapi kata para ulama, ada juga ulama mengatakan hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Ya, di hari yang lain misalnya ada Sabtu Minggu dia nggak kerja, dia ganti. Ya. Atau kalau dia cari kerjaan lain yang dimana dia bisa tetap berpuasa. Ya. Kadang-kadang orang alasan berat akhirnya nggak puasa. Kenapa? Supir nggak puasa. Apa? Memberatkan sendiri padahal nggak terlalu berat kerjanya. Padahal kalau dia mampu tuh bisa. Ya. Kemudian siapa lagi? Wanita yang hamil atau menyusui. Ya. Kalau dia hamilnya tidak tiap tahun. Ya, dia hamilnya tidak tiap tahun. Kan ada yang hamil, menyusui, hamil lagi. Hamil, menyusui, hamil lagi. Jadi 2 tahun ada lagi, 2 tahun ada lagi. Kapan diganti puasanya? Nah, kalau yang dia hampir ya nggak ada istirahatnya, dia boleh bayar fidyah. Susah bayar puasanya gimana? Tapi kalau masih ada kesempatan, misalnya masih ada jarak nih dia, maka hendaknya dia ganti puasanya ketika nanti dia sudah tidak hamil atau tidak menyusui. Ya bahkan kata para ulama juga, kalau dia mampu, walaupun dia hamil dia mampu, kalau dia berpuasa silakan kalau dia mampu. Tapi kalau dia nggak mampu, dia khawatir sama dirinya, dia khawatir sama bayinya, jangan dia puasa. Ya, faman kana minkum maridun au ala safar, dalam sedang bersafar, sedang berjalan. Nah, ente buka belanja di Tanah Abang, buka. Ini nggak termasuk ya. Kenapa? Karena jaraknya belum. Ya mungkin kalau dari daerah lain ya. Kalau dari daerah. Tapi kalau misalnya cuma dari Bekasi, ya, dari Depok, gitu kan. Nah, makanya kalau bisa belanjanya sebelum puasa. Ya. Kalau memang niat untuk maksimal sebelum Ramadan, itu niatnya belanjanya sebelum puasa. Nah, orang yang safar, ya, orang yang safar juga kalau dia kuat berpuasa, dia boleh berpuasa. Ya, kalau saya kuat kok masih berpuasa. Apa? Perginya naik pesawat. Emang perginya misalnya ke Sumatera tapi naik pesawat, mungkin cuma 1 jam sampai. Ya, saya kuat berpuasa, maka boleh dia teruskan puasanya. Ya, dalam satu perjalanan Rasulullah SAW itu pernah ada sahabat, ada yang puasa, ada yang nggak puasa, karena ada yang nggak kuat. Maka kata Nabi apa? Yang berpuasa jangan menghina yang berbuka. Ente baru segini aja dibuka, nih gua dong nih kuat nih. Nggak boleh tuh begitu. Ya. Kemudian yang berbuka juga nggak boleh menghina yang puasa. Kan ada ini nih, ada apa? Ada uzur, ada kemudahan. Kenapa kamu nggak buka? Nggak boleh juga menghina. Ya, karena kekuatan orang mungkin masing-masing beda. Ada yang kuat puasa, ada yang tidak. Ya, jadi bagi yang kuat silahkan. Tapi bagi yang nggak kuat,
silahkan berbuka. Rasulullah pernah ketika Nabi dalam peristiwa Fathul Makkah ya, ketika Nabi ingin menyerang kota Makkah, itu Nabi ketika siang hari Nabi langsung meminum air ya, minum susu ya. Kenapa? Karena Nabi ingin melakukan penyerangan. Namanya orang berperang kan mesti kuat ya. Nah, di antara para sahabat ada yang tidak berbuka puasa. Maka Nabi mengatakan itulah orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Ya, harusnya dia apa? Dia berbuka. Ya, jadi tadi ya, kalau dalam perjalanan dilihat kondisinya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, terkait dengan orang yang wajib berpuasa ya. Jadi ada orang yang tidak wajib berpuasa. Kata Nabi, rufi'al qalam an salasin. Pena diangkat atas 3 orang. Maksudnya pena diangkat bagaimana? Kalau dia melakukan tidak dicatat. Yang pertama, anin naim hatta yastayqidha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur tidak terkena hukum. Ya, orang lagi tidur. Kalau dia melakukan, ya, misalnya dia lagi tidur, dia membunuh orang, dia mimpi, sampingnya ada temannya. Secara Islam tidak dihukum. Ya. Kemudian anak kecil sampai dia bermimpi. Anak kecil nggak puasa nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, tapi dibiasakan supaya nanti ketika besar dia nggak kaget. Kemudian orang gila sampai dia sadar. Ya, orang gila sampai dia sadar. Orang gila nggak wajib, karena nggak ada akalnya. Nah, terkait orang tidur ya, apa hukumnya? Orang kalau orang puasa tapi dia tidur terus, ya. Tidur bahkan nggak sadar-sadar tidurnya. habis sahur dia tidur, bangun-bangun maghrib. Ya, ada ulama yang mengatakan puasanya tidak sah. Kenapa? Ya, kenapa puasanya tidak sah? Karena dia tidur, nggak ada usaha untuk meninggalkan makan dan minum, nggak ada usahanya. Tidur, bangun-bangun buka, ya kan? Nggak ada usahanya kan? Tapi ada juga ulama yang mengatakan dia tetap sah. Ya, cuman ya makruh saja puasanya kurang berkualitas, orang tidur terus. Ya, makanya hadis yang mengatakan tentang naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, itu hadisnya lemah. Ya, saya sering mengatakan orang puasa mah nggak usah disuruh tidur, pasti tidur sendiri, ya enggak? Habis zuhur biasanya masjid pasti penuh. Ya, kalau di Aliwan penuh yang belanja, apa penuh yang tidur? Yang belanja tahu deh. Ya, tidurnya orang puasa itu ibadah, itu hadisnya lemah. Makanya nggak perlu pasang spanduk tidurnya orang yang puasa itu ibadah, nggak perlu. Pasti dia tidur sendiri. Ya. Nah itu tadi ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah wa faraidus shaum arba'atu asya. Ya. Fardunya puasa itu 4. Yang pertama apa? An-niyah. Niat. Ya, niat. Kalau nggak niat, argo puasanya nggak jalan. Ya, makanya puasa itu harus niat. Kalau kita nggak niat, argonya nggak jalan. Argo pahalanya nggak jalan. Ada orang nggak makan, nggak minum, ente niat nggak? Enggak. Berarti argonya nggak jalan. Mahyan niat. Apa itu niat? Ya, niat itu sebenarnya mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Tapi ulama Syafi'iyah menganjurkan niat itu untuk dilafadzkan. Tanya apa? Di Aliwan masih nggak nawaitu sama Qadim masih ya? Masih ada. Masih ada sampai sekarang? Masih.
Awaitu sauma qadin an adai fardhi syahrin Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu untuk menguatkan. Menurut ulama Syafi'iyah boleh. Tapi ada orang dia sahur. Dia sahur itu udah niat gak? Udah niat. Walaupun dia gak ucapkan. Ngapain dia sahur kalau dia gak puasa? Ya kan? Pasti karena dia niat mau puasa kan? Nah, ada cara niat yang gampang. Dulu saya diajarin di pesantren ya. Kata kiainya, Pak Kiai, kalau mau niat puasa biar gampang, langsung aja niatnya sebulan. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan karena Allah, selesai. Iya kan? Tiap malam gak usah niat. Langsung aja saya niat puasa Ramadan 1 bulan. Selesai. Nah, bedanya apa? Bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah apa? Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib niatnya mesti malam. Tapi kalau puasa sunnah niatnya boleh pagi. Misalnya nih, kita para suami, kita tanya istri kita, "Mah, masak nggak, Mah?" "Kagak." "Ya udah kalau gitu saya puasa deh." Kira-kira di sini kayak gitu semua nggak, Pak? Jarang. Ya, para sahabat Nabi kalau Aisyah, "Kamu masak nggak?" "Enggak." "Ah, udah," kata Nabi, "Faidan ana shaim." Kalau gitu saya puasa. Ya mungkin kalau bapak-bapak hari pertama, iya dah. Kalau gitu saya puasa. Kalau besok udah beda lagi tuh. Puasa mulu. Nah, jadi harus niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niat, ya, dijaga. Kalau dalam puasa wajib orang nggak ada niat pamer sih ya, nggak ada, ya, nggak ada niat pamer. Tapi kalau puasa sunnah biasanya ada niat pamer, ya, bikin status di WA. Nggak usah bikin status kalau lagi puasa sunnah. Mohon doanya ya biar kuat nih lagi puasa hari Senin nih. Bikin status di WA, di Facebook, nggak usah. Ngapain? Supaya orang tahu kita puasa. Ya nggak perlu. Atau menjelang berbuka dia ucapin selamat di grup, selamat berbuka ya bagi yang menjalankan. Mau ngasih tahu dia lagi puasa. Ya. Nah, jadi kalau amal sunnah, kalau beramal soleh itu disembunyikan. Lagi tahajud nggak usah bikin status. Mohon doanya ya lagi mau tahajud nih. Kalau semua amalan kita laporkan kepada manusia, nanti Allah catat apa? Ya. Kalau amalan-amalan yang pribadi kita tahajud, kita puasa sunnah, kalau bisa disembunyikan. Ya. Bahkan dulu para ulama kalau dia puasa sunnah, dia pura-pura bawa roti supaya orang nggak tahu dia puasa. Nanti di tengah jalan rotinya dikasih orang. Lalu bukan buat dia. Ya. Dulu juga para salafus salih kalau dia tahajud dia pura-pura jam menjelang subuh dia pura-pura nguap. Seakan-akan dia baru bangun. Ini nggak ada orang yang tahu. Ini tahajud di live di Facebook. Nah, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sedekah ini boleh. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh tidak. Boleh sembunyi. Yang nggak boleh terang-terangan nggak sedekah. Ya, saya nggak sedekah hari ini. Terang-terangan nih. Ya. Bisa jadi orang sedekah untuk menyemangati yang lain. Misalnya ini kotak amal lewat di sini kan. Saya niatin saya masuk untuk memotivasi supaya yang lain masukin juga. Kalau nggak ada yang masukin semuanya, bisa lancar tuh kotak. 1 menit udah sampai belakang. Ya kan? Kalau saya masukin, paling gak akan macet tuh kotak. Ya, macet ada yang masukin. Ya. Nah, niat. Yang kedua, al-imsak anil akli wasyurb. Ya. Menahan diri dari makan dan minum. Ya, dari makan dan minum dan berhubungan suami istri. Kenapa orang puasa nggak boleh makan?
Ya. Apa? Karena dalam makan itu ada kelezatan. Jadi yang disebut dengan makanan itu pertama ada kelezatan. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan itu meresap di lambung. Jadi definisi makanan itu. Definisi makanan itu meresap ke lambung, ada kelezatan. Itu namanya makanan. Kalau misalnya orang makan paku, batal nggak puasanya? Kalau menurut definisi ini nggak batal puasanya. Emang ada orang mau makan paku? Nggak ada kan? Nggak ada. Dia bukan makanan. Dan kalau meresap ke lambung berbahaya. Makanya kalau kuda lumping itu nggak batal puasanya. Kalau puasa. Apa? Karena yang dia makan bukan makanan, beling yang dimakan. Jadi kalau kamu batal makannya beling. Ya nggak batal tuh. Ya. Ustadz, kalau permen gimana nih? Kan nggak masuk ke lambung tuh. Ya, tapi ente makan permen niatnya apa? Manis. Makan kan? Niatnya makan. Dan itu pasti lama-lama meresap ke lambung juga manis ya kan? Puasa kan nggak masuk, rokok kan nggak masuk, tak rokok, ya kan? Cuma di sini doang. Tapi rokok tuh ada kelezatan, ya nggak? Ada kelezatan nggak? Ada. Wah, enak. Ya ada kelezatan. Makanya orang puasa nggak boleh ngerokok. Syukur-syukur pas buka juga yang ngerokok. Buka pertama kali rokok. Yang lain belum rokok dulu. Ya. Nah, apa? Ada kelezatan. Ya, jadi kalau makan batu nggak batal puasanya. Kenapa? Nggak ada kelezatan. Dan nggak ada orang niat makan batu, nggak ada. Ya, nggak ada. Ada kelezatan. Minum, ya tadi juga sama. Kenapa nggak boleh makan dan minum? Ada kelezatan dan meresap sampai ke lambung. Ya, makanya tidak boleh makan dan minum. Yang kedua berhubungan. Nah, ini yang belum 17 merem dulu. Berhubungan suami makan tadi ya. Makan minum kalau lupa batal nggak? Enggak. Nah, sekarang ini ya. Sekarang ini. Kalau orang ada puasa dia benar-benar lupa. Itu kata Nabi, dia sedang diberi makan oleh Allah. Sekarang kita lihat ada teman kita bulan puasa dibuka. Kita diamin atau kita ingetin? Hah? Diamin aja Bang Wan ya. Nah, ini ulama ada berbeda pendapat ya. Ada ulama mengatakan diamin aja. Dia lagi dikasih makan sama Allah. 2 mangkok Pak, biarin. Ya, ada ulama yang mengatakan ya, wah, atau dia baru makan dikit, kasihan ya, kita biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Ya, mungkin dia, karena dia lupa, mungkin dia baru puasa, baru Ramadan ini dia puasa, udah bertahun-tahun dia nggak puasa, bisa jadi dia lupa. Tapi kalau udah tiap tahun puasa masa lupa, namanya pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa, walaupun 1 sendok batal puasanya. Tapi kalau dia benar-benar lupa, ada di zaman sahabat, ada sahabat tuh ya. Dia mampir ke tempat temennya. Dia makan. Dia lapor, "Wahai Abu Hurairah, saya lupa tadi." Ya udah enggak apa-apa. Dia mampir lagi, dia makan lagi. Dia bilang, "Wahai Abu Hurairah, saya lupa." Ya udah enggak apa-apa, lupa. Yang ketiga, lupa lagi. Kata Abu Hurairah, "Enggak apa-apa." Jadi lupa mau berkali-kali pun, kalau memang bener-bener lupa, bener-bener enggak batal. Tapi kalau dia enggak lupa, batal. Jadi apa ya? Jadi kalau orang buka puasa tadi, ada ulama yang mengatakan nggak apa-apa, nggak usah diingetin, dia lagi dikasih makan Allah. Ada yang mengatakan ya diingatkan karena dia lagi berpuasa. Ya. Kira-kira mau pakai yang mana nih? Ya. Nah, kemudian kalau berhubungan suami istri juga batal. Ya. Yang belum 17 tutup kuping dulu.
Ini perlu dijelaskan karena ini fikih ya. Nah, kalau lupa gimana Ustaz? Lupa. Dua-duanya lupa. Dua-duanya lupa. Ya kalau dua-duanya lupa ya nggak apa-apa. Ya. Kalau salah satunya ingat ya diingetin. Ya, kalau dia diingetin. Nah, apa definisi berhubungan? Berhubungan itu, mohon maaf ya, berhubungan itu ketemunya kepala ya, kepala kemaluan laki-laki dengan kemaluan wanita. Ya. Nah, ini mohon maaf ya. Kata Nabi, kalau dua khitan ketemu, ya dua kemaluan bertemu, walaupun tidak keluar, ya tidak keluar sperma, ini batal puasanya. Ya, puasanya batal. Ya. Tapi kalau dia misalnya si suami hanya mencium istrinya, ya, hanya mencium istrinya, maka tidak batal. Tetapi kalau sampai dia mengeluarkan sperma, maka batal puasanya. Jadi ada dalam kemaluan laki-laki itu kan yang keluar itu macam-macam. Ada sperma. Kalau yang keluar sperma itu adalah bentuknya warnanya putih keruh, ya, putih keruh dan keluarnya memancar. Nah, ini batal puasanya. Kalau yang keluarnya madhi itu kayak putih telur. Nah, ini puasanya tidak batal. Misalnya karena melihat lawan jenis, lalu dia ada hasrat keluar, maka tidak batal puasanya, tapi mungkin mengurangi pahala puasa. Ya, jadi ada yang keluar dari kemaluan itu ada mani, ada madhi, ada wadi. Kalau wadi itu biasanya setelah misalnya kita buang air kecil, keluar lagi tuh. Nah, itu wadi. Itu najis. Wadi najis, madhi najis. Kalau mani tidak najis. Tapi ketika orang keluar, dia harus mandi. Ya, misalnya dia berhubungan suami istrinya malam. Ya, malam. Lalu dia belum sempat mandi. Ya, belum sempat mandi, subuh belum sempat mandi. Subuh masih dalam keadaan junub. Sah nggak puasanya? Sah. Yang penting, kenapa dia harus mandi? Dia harus mandi itu karena harus sholat subuh. Ya, karena dia harus sholat subuh. Nah, jadi kalau mani tidak najis. Karena kalau mani najis berarti kita najis. Ya, karena manusia diciptakan dari air mani. Dia tidak najis, tapi kalau dia keluar, dia wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Karena orang yang keluar mani dia letih. Maka dia harus mandi. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian wa ta'ammudul qai, muntah yang disengaja. Ya. Kalau muntahnya disengaja dikorek-korek gitu ya. Dikorek-korek supaya muntah, batal itu. Ya, misalnya dia pengen diet gitu ya. Wah, dia sahurnya ngancep gitu. Supaya kurus dikeluarin lagi. Ah, ini batal puasanya karena dia sengaja, ya. Nah, kemudian walladzi yuftaru bis-shaim asratu asya. Yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jauf, ya. Yang sampai dengan sengaja ke kerongga. Dalam mulut, dalam kepala kita ini kan banyak ada rongga-rongga ya. Dalam tubuh kita tuh kan ada rongga-rongga. Kalau makanan sepakat ulama. Namanya makanan batal tuh. Nah, bagaimana sekarang ada namanya istilahnya pembatal puasa yang tidak ada di zaman kita, di zaman Nabi tapi ada di zaman kita. Misalnya apa? Bagaimana orang puasa hukumnya menggunakan obat penyemprot asma. Misalnya orang asma, dia apa disemprot. Nah, batal nggak kira-kira puasanya? Batal nggak? Sini batal nggak? Ke sini? Enggak batal. Ya,
menurut ya memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, tapi pendapat yang kuat lebih mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena air yang masuk hanya sedikit. Dan dia sama seperti kumur-kumur. Orang kumur-kumur aja batal kan? Enggak kan? Sekarang orang kalau kumur-kumur, kira-kira ada nggak air yang tertinggal? Pasti ada kan? Nggak mungkin tuh air nggak ada sama sekali. Nggak mungkin kita seka dulu sampai kering. Susah. Nah, maka para ulama mengatakan kalau kumur-kumur saja boleh, maka orang yang asma kalau dia mau puasa dia boleh. Misalnya kalau dia asma, dia semprot itu, set boleh. Kenapa? Karena orang niat itu bukan buat minum, buat berobat, buat sakit, ya kan? Nah, maka boleh orang puasa, tidak batal orang puasa menggunakan obat penyemprot asma. Kemudian bagaimana juga orang yang sakit jantung. Sakit jantung itu biasanya ada pel yang ditaruh di belakang, di bawah lidah, ya kan? Dia nggak ditelen, cuma ditaruh di bawah lidah aja. Nah, ini menurut para ulama juga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Taruhnya cuma di bawah lidah. Dan itu kata para dokter juga meresapnya cuma ke jantung, tidak sampai ke lambung. Oh kalau gitu saya naruh juga deh permen di bawah lidah. Nah itu batal. Ngapain ente naruh? Ya kan? Karena ada kelezatan di situ kan? Ada kelezatan, nggak boleh. Ya. Makanya ibu-ibu misalnya, ibu-ibu yang masak boleh dia nyobain. Nah, dia cuma nyobain sedikit nggak apa-apa. Ya, misalnya dia menyiapkan catering untuk berbuka puasa, kalau dia nggak cobain mungkin khawatir nanti masakannya nggak enak, ya kan? Nyobain dikit aja, jangan sendok, jangan. Ya. Tapi kalau orang udah ahli biasanya udah hafal, udah punya takarannya. Ya. Nah, kemudian lagi, bagaimana misalnya ada namanya alat endoskopi, ya, alat yang dimasukin terus sampai ke dalam. Ya. Nah, ini juga ulama ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan kalau dia pakai dia pakai biasanya kan pakai kayak gel ya, pakai gel supaya dia bisa masuk. Nah, itu batal ya. Ya. Kalau dia pakai gel batal. Kemudian juga apalagi yang lubang itu kan? Lubang yang ada di kepala kita hidung. Bagaimana menggunakan obat tetes hidung? Ya, ya kalau cuma setetes ya nggak batal. Tetes kan nggak sampai ke nggak sampai ke ini kan, nggak sampai ke lambung. Kalau sampai 10 tetes, Ustaz, berarti boleh dong minum es teh dari hidung. Itu batal. Kenapa? Karena niatnya apa? Niatnya minum, ya kan? Niatnya minum, itu batal. Kemudian juga bagaimana obat tetes telinga? Boleh nggak orang menggunakan obat tetes telinga? Boleh. Kenapa? Karena nggak ada orang makan lewat telinga, nggak ada. Dari dulu ada nggak orang makan lewat telinga? Nggak ada. Pasti orang niatnya bukan makan, niatnya buat mengobati telinganya, ya kan? Kemudian juga, udah ya berarti ini. Kemudian bagaimana obat yang dimasukkan lewat dubur? Batal nggak puasanya? Itu juga tidak. Karena dulu saya pernah tuh masih kecil, lu buang kentut di kolam renang, batal. Kenapa? Airnya masuk. Kan orang nggak ada minum lewat dubur kan nggak ada. Maka itu juga tidak membatalkan puasa. Itulah ya. Nah, kemudian juga bagaimana hukumnya ketika orang berpuasa dia berbekam? Ya, memang ada hadis Nabi mengatakan aftarul hajib wal mahjub. Orang yang berbekam dengan orang yang tidak, dengan orang yang berbekam dan yang dibekam batal puasa. Tapi ada yang mengatakan ulama ini hadisnya sudah terhapus, sudah mansukh. Ya. Jadi yang benar bagaimana? Orang yang berpuasa boleh dia donor darah. Biasanya itu ketika puasa PMI biasanya kekurangan darah. Kenapa? Banyak orang nggak mau donor darah. Ya. Tapi kalau dia merasa dia kuat, dia sehat, ya, dia boleh donor darah. Ya, maka berbekam dan donor darah
tidak membatalkan puasa. Apalagi cuma misalnya ngambil sampel darah sedikit, ya, cuma dicetek doang gitu kan, itu juga tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, muntah dengan sengaja, berhubungan dengan sengaja, tadi ya, mengeluarkan air mani ketika berhubungan, kemudian haid batal puasanya. Walaupun misalnya dia batalnya 1 menit lagi mau buka, 1 menit lagi mau berbuka, keluar darah, batal nggak puasanya? Tetap batal, ya. Walaupun tinggal 1 menit lagi. Tapi puasanya sia-sia. Puasanya sia-sia nggak? Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Tetap puasanya dapat pahala, walaupun puasanya nggak sah, tapi tetap dapat pahala. Ya. Kemudian, jadi orang yang berpuasa, orang yang haid tidak boleh berpuasa. Terus boleh nggak dia minum obat penunda haid? Bang, saya malas ganti. Boleh nggak saya minum obat penunda haid? Ada ulama yang mengatakan boleh, tapi kalau berbahaya jangan. Ya, tapi lebih baik memang normal saja, ya, normal aja. Karena sesuatu yang ditahan itu pasti tidak bagus. Kemudian nifas, setelah melahirkan itu nifas, dia boleh tidak berpuasa. Tapi masalah haid ini, nah ini ada. Haid itu maksimal 1 hari, minimal 2 minggu. Ini udah 2 minggu lebih masih haid aja. Ente nggak puasa, haid. Kalau udah 2 minggu lebih, kasih tahu istrinya, itu namanya istihadah, darah penyakit. Tetap harus puasa, harus sholat, ya. Nah, kemudian orang gila nggak wajib puasa. Kemudian juga tadi ya, murtad. Ketika orang murtad batal puasanya. Nah, itulah beberapa hal yang membatalkan puasa. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya. Kayaknya nggak ada ya. Udah pada paham. Ya, kalau memang tidak ada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Faisal Koni yang sudah memberikan tausiah